Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS. Untuk pertama kali kita akan belajar mengenai bab 1 yang mencakup manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, dari bab 1 ini terdapat 6 subbab. Yang pertama, kita akan belajar mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia. Yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Dan yang kelima, kondisi alam Indonesia. Serta yang keenam, perubahan akibat interaksi antar ruang. Pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai subbab yang pertama, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ruang? Mari kita belajar bersama. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi, maksud dari batas ruang itu, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada lokasi yang karakteristiknya sama dengan lokasi lain, dan karakteristik yang berbeda dari setiap ruang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Jadi, ruang itu mencakup lapisan atmosfer, laut, sungai, danau, dan kehidupan di dalam tanah sampai kedalaman tertentu. Nah, perbedaan karakteristik ruang. Jadi, misal di sini ada dua gambar. Yang pertama wilayah pegunungan dan yang kedua wilayah pesisir. Wilayah pegunungan biasanya menghasilkan sumber daya alam berupa sayuran, sedangkan wilayah pesisir biasanya menghasilkan sumber daya alam berupa ikan. Nah, perbedaan kedua wilayah tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, masyarakat yang hidup di pegunungan membutuhkan hasil sumber daya laut, ikan salah satunya. Nah, otomatis penduduk wilayah pegunungan membeli ikan di wilayah pesisir. Begitu juga sebaliknya, wilayah pesisir membutuhkan sayuran, maka wilayah pesisir harus berinteraksi dengan wilayah pegunungan. Nah, kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Pengertian interaksi menurut Bintarto pada tahun 1987 merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Yang pertama, interaksi kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Dan yang kedua, interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan televisi, ataupun mencari informasi di internet. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ada 3 bentuk interaksi. Yang pertama, ada bentuk interaksi mobilitas penduduk. Yang dimaksud dengan mobilitas penduduk tersebut yaitu interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Yang kedua, bentuk interaksi berupa komunikasi. Nah, komunikasi tersendiri ini maksudnya interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Yang ketiga, bentuk interaksi transportasi. Interaksi ini melalui perpindahan barang atau energi. Lalu, bagaimana sih interaksi dapat terjadi?
Interaksi terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, Andi lebih memilih pulang pergi dari rumah ke tempat kerjanya daripada tinggal di rumah dinas. Mengapa? Hal ini terjadi karena penghasilan Andi mampu menutupi biaya transportasi. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, ada saling melengkapi atau complementarity atau bisa disebut regional complementary. Jadi maksud dari saling melengkapi ini, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang menghasilkan komoditas berbeda. Misalnya, komoditas yang dihasilkan wilayah pegunungan berbeda dengan komoditas yang dihasilkan oleh wilayah pesisir. Yang kedua, ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Jadi maksud dari kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Maksud dari kemudahan transfer ini yaitu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudian, kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Nah, ini salah satu contoh dari saling melengkapi. Jadi yang satu wilayah pegunungan surplus dengan sayuran dan yang satu surplus ikan wilayah pesisir. Contohnya, Kota Batu merupakan penghasil sayuran, sedangkan Kabupaten Malang Selatan merupakan penghasil ikan. Kota Batu membutuhkan ikan, sedangkan kabupaten membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka Kota Batu melakukan interaksi dengan Kabupaten Malang melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, contoh dari kesempatan antara. Jadi contohnya, Kota Batu biasanya membeli ikan ke Kabupaten Lamongan. Namun kemudian diketahui kalau Kabupaten Malang Selatan juga merupakan wilayah penghasil ikan, karena Kabupaten Malang Selatan lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Kota Batu beralih membeli ikan ke Kabupaten Malang. Akibatnya, interaksi antara Kota Batu dan Lamongan melemah. Ini garis yang warna hitam merupakan interaksi antara Kota Batu dan Kabupaten Malang memiliki interaksi yang kuat, sedangkan Kota Batu dengan Kabupaten Lamongan ditunjukkan dengan garis merah yang menunjukkan interaksinya lemah. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ada kemudahan transfer. Maksudnya bagaimana kemudahan transfer ini? Jadi, maksud dari kemudahan transfer itu, contohnya, Andi sebelumnya akan menjual sayuran dari wilayah Pacet ke wilayah Jombang. Namun jalan menuju wilayah Jombang mengalami kerusakan dan tidak bisa dilalui. Akibatnya, Andi tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Jombang. Jadi, Andi memilih menjual sayuran ke wilayah lain. Oke, thank you for watching. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.